Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita melihat adegan Rudeus sedang berpelukan dengan Sylvie. Di video kali ini, kita akan melihat keputusan Rudeus mengenai hubungan mereka, serta adegan setelahnya yang tentunya membuat bulu kuduk kamu merinding. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Beberapa saat berlalu. Sejenak Rudeus awalnya bingung, namun ia yakin bahwa wanita yang memeluknya ini adalah Sylvie. Seperti biasa, Sylvie sungguh cengeng. Sembari terisak-isak, Sylvie menjelaskan bahwa ia selalu menunggu Rudeus. Ia pun selalu berusaha yang terbaik semenjak ditinggal Rudeus. Rudeus membelai kepala Sylvie. Kemudian Sylvie pun semakin memperketat pelukannya. Lalu dia mengangkat wajahnya. Terlihat wajahnya penuh dengan air mata dan hidungnya pun berair. Rudeus tidak tahu harus mengatakan apa setelah melihat wajah sedih itu. Sylvie bilang, "Aku selalu menyukaimu sejak dulu." Ekspresi dan pikiran Rudeus kosong setelah mendengar itu. Sylvie melanjutkan, "Aku menyukai Rudy. Sekarang bahkan aku semakin mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Aku ingin bersamamu selamanya." Pikiran Rudeus kosong sekosong-kosongnya. Ia terkejut setelah Sylvie menyatakan cintanya. Sylvie tampak berbeda. Ia telah menjadi orang yang mandiri. Berbeda dengan Sylvie yang dulu. Rudeus masih tidak percaya bahwa Fitz Senpai adalah Sylvie. Sebenarnya, Rudeus bahagia. Sampai-sampai Rudeus ingin menari selepas mungkin. Meski ia tiba-tiba teringat Eris, namun Rudeus tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Bisa saja Sylvie akan menghilang lagi. Rudeus bilang, "Aku juga menyukaimu." Dan Rudeus meraih bahu Sylvie. Kemudian Rudeus mencium bibir Sylvie. Terlihat Sylvie menatap Rudeus dengan wajah merona dan ekspresi kosong. Suasana menjadi romantis. Rudeus kini tampak bergairah dan Sylvie tampak tidak menolaknya. Rudeus sekejap mendirikan tenda yang sudah dibawa. Lantas mereka pun memasukinya. Ya, seperti yang kalian inginkan, adegan penuh sensor pun terjadi. Ini merupakan pengalaman pertama bagi Sylvie. Mereka begitu menikmatinya hingga terdengar suara berisik. Tenda mereka pun roboh. Sekitar 1 jam berlalu, hujan berhenti. Mereka telah selesai melakukan ritual dewasa. Tapi Rudeus hampir menangis. Ia meratapi kemampuannya yang payah di saat-saat krusial. Rudeus pun menceritakan pengalaman pahit 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, ia punya masalah dengan kejantanan. Kemudian, demi mencari cara untuk menyembuhkannya, Rudeus pun datang ke Akademi Sihir. Mendengar itu, Sylvie bilang bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus Rudeus sesali. Sylvie meminta ia agar kembali ceria seperti sedia kala. Dan Sylvie juga meminta agar berhenti berbicara formal kepadanya. Itu hanya akan memperlebar jarak di antara mereka. Rudeus mencoba membuka mulutnya. Ia bertanya, mengapa Sylvie berakhir menjadi pengawal Ariel, berpenampilan seperti laki-laki, dan mengapa rambutnya memutih. Singkat cerita, Sylvie menjelaskan semua yang telah terjadi pada Rudeus. Rudeus menyela penjelasan itu, dan ia sadar ternyata liontin yang ia pakai sekarang adalah buatan tangan Sylvie. Liontin yang Rudeus dapatkan dari Lilia ketika insiden di kerajaan Chiron. Setelah mengobrol banyak hari ini, Sylvie menyandarkan kepalanya. Kemudian, siang hari, 3 hari setelah mereka kembali ke kota Sihir Sharia, selama 3 hari, Sylvie berbicara dengan Rudeus tentang berbagai hal. Salah satunya, cerita tentang Rudeus dicampakkan oleh Ojo sama bernama Eris. Tampaknya, dia menanggung luka di hatinya. Sejak saat itu, keadaan mentalnya terganggu, dan itu berimbas pada kejantanannya. Sylvie memberi kesan jika ia bertemu dengan Eris. Sylvie punya ribuan komplain untuknya. Tapi Rudeus dengan wajah pucat menyarankan agar Sylvie tidak menemuinya. Tampaknya Eris benar-benar gadis yang kuat, tapi Sylvie kurang respek padanya. Setelah itu, mereka tiba di gerbang akademi. Sylvie pun telah kembali berpenampilan sebagai Fitz. Di sini, Sylvie berpisah dengan Rudeus. Ia izin untuk pergi menemui Ariel. Oh ya, sekarang mereka telah resmi pacaran. Sylvie kemudian menuju ke ruang dewan siswa. Setelah melihat Sylvie yang kembali dengan wajah kaku, Ariel mendesah. Ariel pikir rencana ini gagal lagi. Namun, Sylvie melaporkan bahwa rencana yang Ariel buat kali ini berjalan dengan lancar. Ariel terkejut mendengarnya. Ia bertanya, tapi mengapa wajah Sylvie menunjukkan ekspresi bahwa rencana ini seakan-akan gagal? Sylvie menjelaskan bahwa ternyata Rudeus punya masalah kejantanan alias impoten. Ariel bilang, "Apa katamu?" Ariel berteriak kaget mendengar penjelasan Sylvie. Ariel pikir
tak masuk akal bersekolah di akademi sihir dengan tujuan menyembuhkan penyakit seperti itu. Ini adalah tempat orang belajar sihir, bukannya tempat dokter kelamin. Luke menyela, terkadang pria punya masalah yang tidak bisa dia pecahkan seorang diri. Menurutku, akhirnya aku bisa memahami mengapa dia begitu pendiam saat ini. Luke menegur Ariel dengan nada yang tinggi. Ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Ariel pun merasa terpukul oleh teguran Luke. Setelah itu, Luke meminta izin untuk undur diri. Ia punya sesuatu yang ingin diberikan kepada Sylvie. Setelah mengatakan itu, Luke meninggalkan ruang dewan dengan cepat. Sembari melihat Luke menjauh, Ariel meminta maaf kepada Sylvie karena telah salah berkata-kata. Singkat cerita, Sylvie meminta saran apa yang seharusnya ia lakukan kepada Rudeus. Kemudian, Ariel pernah dengar bahwa alkohol merupakan solusi yang tepat. Rencananya adalah membuat Rudeus mabuk sehingga dia semakin terangsang. Di sisi lain, Luke pun telah kembali. Ia memberikan botol kecil kepada Sylvie sembari bilang bahwa percuma merayunya dengan tubuh krempeng seperti itu. Menurut Luke, keluarga Greyrat memiliki ketertarikan masing-masing, seperti keluarga Notos yang menyukai wanita berdada montok, sedangkan keluarga Boreas menyukai ras hewan. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Sylvie kemudian menerima botol dari Luke. Luke menjelaskan bahwa itu adalah afrodisiak, zat perangsang nafsu birahi. Itu adalah obat yang pernah dibuat di wilayah Fedoa, yang terbuat dari kelopak bunga batirus. Obat ini sangat langka. Kalau sekarang, harganya melebihi 100 koin emas. Kebetulan, Luke membelinya sewaktu harganya masih 15 koin emas Asura. Dia membeli 5 botol, dan dia telah menggunakan 2 botol di saat kondisinya begitu buruk. Luke kemudian menyampaikan kepada Sylvie, jika diminum, maka sang pria menjadi tak terkendali. Setelah mendengar penjelasan Luke, Sylvie berterima kasih banyak kepadanya. Singkat cerita, hari beranjak petang. Sylvie telah membeli 2 botol miras dan makanan ringan lainnya, dan kini ia telah berada di depan pintu kamar Rudeus. Rudeus bilang, "Oh Sylvie, bukan, maksudku Fitz Senpai. Silakan masuk ke dalam." Setelah Sylvie dipersilakan masuk, Sylvie pun menutup pintu di belakangnya, kemudian menguncinya. Setelah ditanya maksud kedatangan Sylvie, ia pun menjawab, aku datang untuk menginap malam ini." Sylvie kini duduk di kursi, kemudian ia melepaskan kacamatanya. Setelah itu, Sylvie meletakkan 2 botol miras dan makanan ringan di atas meja. Rudeus bilang, "Apa ini?" Sylvie menjawab, gini loh, kurasa kita perlu mengadakan perayaan kecil-kecilan karena kita kembali bertemu." Rudeus membalas, aku paham, itu memang perlu." Rudeus menggaruk pipinya dan duduk di kursi lainnya. Sylvie melepaskan tutup botol, kemudian cairan yang berwarna cukup kuning mengisi cangkir. Rudeus menyipitkan matanya saat melihat itu. Kelihatannya seperti alkohol yang cukup kuat ya. Sylvie bilang, "Ya, jujur, aku tidak tahu banyak soal alkohol, tapi harganya cukup mahal. Harusnya sih kualitasnya bagus." Sembari menyiapkan makanan yang lain, Sylvie berpikir, menurut rencana, obat itu akan diberikan sebentar lagi. Kemudian, mereka pun bersulang. Wajah Sylvie mulai panas karena meneguk alkohol itu dari cangkir. Ia pun batuk karena tersedak. Minuman ini sangat keras. Bagian dalam mulut rasa sakit. Rudeus bilang, "Apakah kau baik-baik saja? Bukankah lebih baik diencerkan?" Rudeus menjelaskan, jika minum alkohol yang keras, boleh saja mengencerkannya dalam air panas atau dingin. Kemudian, Rudeus mengencerkannya dengan menuangkan air hangat ke dalam cangkir Sylvie. Setelah itu, tampak minuman ini menjadi lebih baik. Sembari minum, mereka pun saling mengobrol. Sylvie teringat, sebelum ia lupa, perlahan-lahan ia mengambil botol kecil dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. Rudeus bertanya, "Apa itu?" Sylvie menjawab, ini adalah obat yang akan sangat berguna untuk kejantananmu." Rudeus bilang, "Begitukah? Sepertinya aku pernah melihat itu di suatu tempat sebelumnya." Tak lama berselang, Rudeus pun meminumnya. Sementara itu, Sylvie melepas mantel dan bilang, "Kak, kalau kau sudah merasakan efeknya, jangan ditahan lagi loh." Rudeus menatap Sylvie. Entah kenapa, justru Sylvie yang mulai merasa gugup. Sylvie pun meraih botol kecil itu yang airnya tinggal sedikit. Setelah beberapa saat, tubuh Sylvie mulai terasa panas. Ia penasaran bagaimana dengan Rudeus. Tampaknya, wajah Rudeus memerah. Tatapan mata mereka saling bertemu. Mereka pun terus-terusan saling tatap. Tanpa sadar, napas Sylvie semakin berat. Tubuhnya panas. Ia pun sedikit membuka kancing bajunya. Ketika Sylvie menjulurkan tangan untuk mengambil alkohol, Rudeus langsung menangkap tangan Sylvie. Sepertinya ia tidak tahan lagi, dan tampaknya rencananya berhasil. Sylvie pun mengatakan rayuan maut yang Ariel sudah ajarkan padanya. Kalau begitu, makanlah aku sepenuhnya." Seketika itu, Rudeus berdiri, kemudian menarik Sylvie dan melemparkannya di atas tempat tidur. Dan ya, seperti yang kalian duga, adegan panas itu kembali terjadi. Keesokan harinya, Rudeus membuka mata, tatapannya menghadap langit-langit. Ia teringat semalam.
Tiba-tiba saja, nafsunya memuncak tanpa bisa ditahan. Rudeus yakin bahwa itu disebabkan obat yang Sylvie bawa. Ia tidak menyangka ada obat sedahsyat itu. Akhirnya Rudeus ingat pernah melihatnya di suatu tempat. Itu adalah afrodisiak yang dijual oleh pedagang di kota Roa. Efeknya sungguh menakjubkan, membuat yang meminumnya jadi hilang kendali. Setelah itu, Rudeus melirik ke samping, lalu terdengar Sylvie menyapa, "Selamat pagi, Rudy." Rudeus lega. Ia kira Sylvie pun akan menghilang seperti Eris lakukan padanya. Rudeus memeluk Sylvie. Tanpa sadar, Rudeus menitikkan air mata. Rudeus bilang, "Terima kasih, aku sudah sembuh." Dengan begini, perjuangan Rudeus melawan kemandulan berakhir sudah, dan juga ia mendapatkan kekasih yang menggemaskan. Selanjutnya, di hari berikutnya, Rudeus kembali mengikuti kelas homeroom yang diadakan sebulan sekali. Semua siswa khusus hadir di sini kecuali Nana Hoshi. Ketika Rudeus memasuki ruangan, semuanya menyapa Rudeus. Tampak Julie mulai tumbuh menjadi gadis yang manis. Ia sekarang berumur 7 tahun. Sementara itu, Zanoba sepertinya menyadari bahwa Rudeus sedang bahagia. Rinia dan Pursena pun menutupi hidungnya ketika Rudeus mendekat. Ini sedikit mengejutkan. Apakah mereka mencium aroma terangsang? Yah, bagaimanapun juga, Rudeus sudah kembali sembuh. Cliff bertanya, "Rudeus, apa yang terjadi? Kamu terlihat berbeda dari biasanya." Rudeus bilang, "Apa yang berbeda dariku?" Cliff menjawab, "Entah kenapa, tapi kurasa kau penuh percaya diri hari ini. Itu sih menurutku." Percaya diri. Setelah mendengar kata-kata itu, Rudeus teringat saran dewa manusia Hitogami, yaitu dia bilang, "Kau akan memulihkan kepercayaan dirimu sebagai seorang pria." Rudeus paham. Oh, jadi seperti itu ya. Singkat cerita, mereka pun memberikan ucapan selamat atas kesembuhan Rudeus. Setelah kelas homeroom berakhir, seperti biasa, Rudeus mengunjungi Nana Hoshi untuk membantunya bereksperimen. Di tengah-tengah eksperimen, Rudeus iseng bertanya, "Nana Hoshi-san, jika kau berpacaran dengan seseorang, apakah harapanmu pada pria tersebut?" Mendengar itu, tangan Nana Hoshi tergelincir saat ia sedang menulis. Kemudian, dia meremas kertas tempatnya menulis, memadatkannya menjadi bola, kemudian membuangnya jauh-jauh. Ia bilang, "Kok tiba-tiba ngomong gitu? Mau membahas masalah cinta?" Rudeus bilang, "Yah, semacam itulah." Nana Hoshi menjawab, "Kau tahu, aku ingin segera kembali ke Jepang. Jadi, bisakah kau membantu penelitian ini dengan serius? Kau selalu saja ngomong gak jelas. Kalau kau tutup mulut dan lebih banyak bekerja, penelitian ini akan lebih efisien. Kau tahu?" Dia langsung saja memarahi Rudeus. Tapi Rudeus yakin sebenarnya Nana Hoshi tidak begitu membenci obrolan santai macam itu. Rudeus bilang, "Nana Hoshi-san, rupanya kau sama sekali tidak berpengalaman pacarannya." Cih, ia mendecakkan lidahnya dengan keras. Ia bilang, "Aku pernah punya seseorang yang kusuka, tapi kami bertengkar." Kalau diingat-ingat, Nana Hoshi terlempar ke dunia ini saat dia sedang bertengkar dengan pacarnya. Waktu itu, ada 3 orang. Rudeus tak tahu apakah mereka memperebutkan Nana Hoshi, atau justru Nana Hoshi yang bingung menentukan pilihan di antara 2 pria tersebut. Tak peduli apakah dia akan melanjutkan hubungan atau putus. Yang pasti, dia harus kembali ke Jepang terlebih dahulu. Kalau dipikir-pikir lagi, ada kemungkinan bahwa kedua pria itu juga terpanggil ke dunia ini. Karena Rudeus tidak mendengar informasi apapun dari Nana Hoshi tentang kedua pria itu, maka ada kemungkinan juga mereka tidak terlempar ke dunia ini. Setelah tampak dengan ekspresi cemberut, ia bilang, "Seseorang yang kusuka adalah seseorang yang bisa membuatku merasa bahagia hanya dengan bersamanya." Suasana pun tampak mellow. Rudeus berhenti bertanya lagi, hingga penelitian hari ini pun selesai. Dan sekarang adalah jam istirahat makan siang. Rudeus tidak pergi ke kantin. Hari ini, ia ada urusan di tempat lain, yaitu di ruang Dewan Siswa. Tujuan Rudeus adalah ingin bertemu Ariel dan Luke untuk meminta restu. Dewan Siswa terletak di lantai teratas gedung sekolah. Rudeus pun telah sampai di depan pintu. Setelah mengetok pintu, Rudeus menunggu sebentar dan mendengar suara gerasak-gerusuk di dalam ruangan. Tak berapa lama kemudian, Rudeus dipersilakan masuk. Di sana terlihat Putri Ariel duduk di kursi. Di kedua sisinya berdiri tegak Luke dengan pedangnya dan Sylvie dengan kacamata hitamnya. Ketika berperan sebagai pengawal kerajaan, Sylvie terlihat begitu bermartabat. Rudeus bilang, "Aku sangat terhormat bisa bertemu dengan kalian. Akulah yang mereka sebut dengan nama Rudeus Greyrat." Sembari mengungkapkan rasa hormat dengan sikap ala bangsawan, Rudeus berlutut di hadapan Ariel dan menundukkan pandangan. Putri Ariel bilang, "Ini bukan istana kerajaan. Kau dan aku sama-sama pelajar di sekolahan ini. Jadi,
angkatlah kepalamu. Rudeus mengangkat kepala, namun ia tetap berlutut. Ariel melanjutkan, lantas, apa yang membawa Rudeus Dono yang terkenal seantero sekolahan ke ruang dewan siswa ini? Ketika kau mendengar perkataan Ariel, seakan-akan otakmu bergetar. Itu adalah sensasi yang luar biasa. Rudeus rasa inilah yang disebut efek bicara orang yang berkarisma tinggi. Mungkin orang ini termasuk Miko. Mungkin dia punya semacam sihir pada suaranya. Rudeus kemudian menjelaskan bahwa ia berterima kasih kepada Putri Ariel telah membantu dalam hubungannya bersama Sylvie. Rudeus menawarkan kekuatannya dan siap dipanggil kapanpun. Ariel menanggapi tawaran itu sembari melirik Sylvie. Ariel bilang bahwa ia tidak memerlukan kekuatan Rudeus. Upaya Ariel mempersatukan Rudeus dan Sylvie sama sekali tidak didasari dengan maksud mendapatkan kekuatan Rudeus. Ariel bilang, aku hanya menginginkan satu hal darimu. Tolong bahagiakan Sylvie, satu-satunya teman wanitaku. Rudeus bilang, iya tentu saja. Ariel kembali bilang, kau boleh menyatakan apapun keinginanmu. Namun pertama-tama, apa yang akan kau lakukan? Mendengar itu, Rudeus diam sejenak dan dengan yakin, Rudeus bilang, kupikir aku akan menikahinya. Setelah Rudeus mengatakan itu, Sylvie menutupi mulutnya dengan tangan. Ariel bertanya tentang apa tanggapan Sylvie tentang lamaran Rudeus. Sylvie menjawab, wah, iya, aku selama ini kerjaku hanyalah melayani Ariel sama. Tapi sebagai istrinya Rudy, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ariel bilang, aku paham. Bahagialah kalian berdua. Tanpa Ariel dan Sylvie pun berpelukan. Sylvie melepaskan kacamatanya. Sembari menunduk, ia bilang, Ariel sama Luke, terima kasih untuk semuanya selama ini. Dan pertemuan berakhir. Rudeus pun bersiap menikahi Sylvie. Dan di hari berikutnya, Rudeus berkonsultasi kepada Zanoba tentang persiapan sebelum pernikahan. Sebagai duda berumur 26 tahun, tentunya ia paham betul tentang persiapan pernikahan. Zanoba bilang bahwa di kerajaan Chiron, seorang mempelai laki-laki harus memberikan hadiah kepada mempelai wanita. Kalau Zanoba, ia menghadiahi hewan lokal, seorang prajurit, dan makanan kepada keluarga istrinya. Secara tidak sengaja, Cliff pun muncul. Ia menyela obrolan mereka dan bilang bahwa berkebalikan dengan kerajaan Milis, keluarga mempelai wanita lah yang memberikan hadiah. Kesimpulan yang didapat Rudeus, baik Milis maupun Chiron, pernikahan adalah wujud dari ikatan kuat antara kedua keluarga. Namun untuk ras yang berbeda, ritual pernikahan pun berbeda. Tapi obrolan seputar upacara pernikahan tidak ada sama sekali. Mungkin hal tersebut tidak menjadi suatu kewajiban. Jadi Rudeus bertanya-tanya, apa yang seharusnya perlu dipersiapkan? Cliff bilang bahwa sebaiknya mempersiapkan sebuah rumah. Dan tampak Zanoba mengangguk setuju dengan ucapan Cliff. Mendengar mereka berdua, Rudeus berpikir sejenak dan mengambil kesimpulan, mungkin di dunia ini adalah sebuah keharusan untuk memiliki rumah agar dapat menikah. Ia teringat Paul datang dan menetap di desa Buena karena dia telah menikah. Oke, sekarang semuanya mulai terdengar jelas. Akhirnya, Rudeus mengerti mengapa ia tidak pernah mendengar ada pasangan yang tinggal di asrama. Karena memang asrama bukan tempat untuk pasangan yang menikah. Cliff menambahi, rumah adalah sesuatu yang dipersiapkan oleh si pria. Walaupun wanita datang dari golongan berada dan telah memiliki rumah. Setelah berdiskusi panjang bersama Zanoba dan Cliff, hari berikutnya, Rudeus pergi ke agen perumahan mewah. Di bagian resepsionis, ia memberikan sebuah daftar rumah dengan berbagai tipe dan harga. Rudeus membolak-balik daftar hingga tepat di akhir daftar tersebut, ia menemukan sebuah properti yang bagus. Tampaknya itu seperti sebuah mansion. Lokasinya berada di sudut kota, tetapi tidak jauh dari Akademi Sihir. Bangunan yang memiliki 2 lantai dan juga sebuah basement dan taman. Satu-satunya masalah adalah usia bangunannya yang sudah tua. Harganya benar-benar murah, kurang dari setengah harga dari properti sejenisnya. Jika harganya semurah ini, Rudeus dapat membelinya dan masih memiliki uang yang tersisa. Rudeus pun bertanya, kenapa harga properti ini murah sekali? Salah satu staf tersenyum kecut saat Rudeus menanyakannya. Ia bilang, faktanya, rumah itu angker. Ia menjelaskan, sekitar tengah malam, kau akan mendengar suara keras, dan ketika dicari, maka kau tidak akan menemukan apapun. Di hari berikutnya, kau akan ditemukan dalam keadaan terbunuh. Pihak agen perumahan sudah pernah berupaya mengirimkan sebuah quest ke guild petualang, tetapi petualang yang mengambilnya ditemukan terbunuh secara sadis. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang berhasil mengusir roh itu. Meski tahu fakta tersebut, Rudeus penasaran. Ia mencoba membuat kontrak sementara dan akan mengecek properti tersebut di lain hari. Ketika menanyakan
menandatangani kontrak, terdapat kolom yang tersedia untuk referensi. Rudeus menuliskan Raja Iblis Baghdadi dan Putri Aril. Lalu setelah menyerahkannya ke staf dan memberitahunya ke atasan, atasannya segera muncul dan lagi mereka mengurangi harganya setengah. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya Rudeus mengunjungi rumah angker itu. Ia membawa Zanoba dan Cliff bersamanya. Mereka melihat bangunan yang berdiri kokoh. Meskipun itu telah berdiri sejak ratusan tahun lalu, bagian penyokong rumah itu terbuat dari batu yang padat dan lantainya berasal dari kayu yang keras. Sebuah konstruksi rumit dengan menggunakan batu dan kayu. Meski lumut dan akar menjalar tumbuh di bagian luar tembok, namun itu terlihat indah. Zanoba mulai berjalan dengan tenang. Dia memegang pentungan di salah satu tangannya. Itu adalah senjata yang telah dipersiapkan Rudeus. Di belakang, ada Cliff yang memegang tongkat dan tampaknya terlihat ketakutan. Sedangkan Rudeus berdiri di paling belakang berperan sebagai pelindung. Bagaimanapun juga, mereka bertiga pun akhirnya memasuki rumah. Nampak sebuah lobi, kemudian ada tangga yang menuju lantai 2. Ada pintu di sisi kanan dan kiri. Juga ada koridor yang mengarah ke belakang dekat sisi tangga. Walaupun rumah ini terlihat angker dari luar, tapi bagian dalamnya terang. Rumah ini mendapat penyinaran matahari yang cukup. Ini adalah tempat yang bagus. Di dalam rumah tampak begitu bersih, nyaris tak ada debu. Apa mungkin agen perumahan membersihkan tempat ini? Langkah pertama, mereka akan memeriksa sisi kanan rumah, kemudian melihat seluruh ruangan. Tapi tentunya, Rudeus meminta Zanoba dan Cliff untuk berhati-hati, karena kemungkinan lantai dan atapnya sudah rapuh. Rencana selanjutnya, jika mereka bertemu musuh, Rudeus meminta Cliff untuk menyerang dengan sihir penyucian, dan jika itu tidak cukup untuk mengalahkannya, Zanoba dan Rudeus akan mengatasinya. Rudeus memperingatkan Zanoba bahwa kemungkinan ada setan pengguna sihir sedang mengintai, jadi Zanoba harus berhati-hati. Kemudian Rudeus memasuki pintu yang ada di sebelah kanan lobi. Ruangannya besar, penerangannya juga baik. Ada sebuah perapian yang menyatu dengan dinding bagian belakang ruangan. Sepertinya ruangan ini digunakan sebagai ruangan keluarga atau ruang makan. Cliff mengecek perapian di sana dan menemukan semacam lingkaran sihir di dalamnya. Ia tidak tahu cara kerjanya, tapi tampaknya ini cukup aman. Rudeus mengangguk dan mereka mengecek ruangan berikutnya. Sepertinya ruangan itu adalah dapur. Sehelai kain tergeletak di dekat sesuatu yang mirip kompor. Ketika Rudeus memungutnya, ternyata itu adalah sebuah apron yang sudah robek. Satu persatu mereka memeriksa ruangan, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang mengarah ke basement di belakang tangga. Jadi, di lantai pertama ini ada 2 dapur, 2 ruangan besar, 4 ruangan kecil, dan 2 toilet. Tidak ada satupun yang mencurigakan. Tinggal lantai atas dan basement yang belum diperiksa. Mereka kemudian sepakat untuk mengecek basement terlebih dahulu. Pintu yang mengarah ke basement terpasang pada bagian belakang tangga yang menuju ke lantai atas. Sebuah pintu yang memerlukan semacam kunci dan kelihatannya seperti ruang penyimpanan. Tangga yang menuju ke basement gelap. Rudeus menyalakan lampu dan memberikannya pada Zanoba dan Cliff. Setelah menuruni tangga dengan hati-hati, mereka sampai di basement. Ternyata tidak ada apapun. Basement ini sunyi. Ada beberapa rak kayu yang tersusun rapi berjajar. Rasanya seperti sebuah gudang yang kosong. Rudeus menerangi ruangan yang gelap ini, tapi tidak ada tanda-tanda sesuatu yang bersembunyi. Untuk sementara, tidak ada setan atau semacamnya. Lalu mereka pun kembali ke lobi dan lanjut menuju lantai atas. Ketika sampai, mereka mulai memeriksa tiap ruangan satu persatu. Total di lantai ini ada 8 ruangan. Rudeus bilang, "Phew, semuanya aman." Ia mengatakan sambil menghela nafas. Jadi sesuai rencana, ayo kita menginap di sini untuk 1 malam. Rudeus tidak berpikir mereka akan menemukan masalah dari penyelidikan hari ini. Sebenarnya, ada cerita mengatakan soal lelaki yang muncul di tengah malam bersama suara benda tajam. Cerita yang menyeramkan. Mungkin ada setan yang bersemayam di sini. Rudeus tidak tahu setan berwujud hantu atau setan yang lain. Malam pun segera tiba. Rudeus bilang ia akan menikah. Maka mereka harus segera menyelesaikan masalah hantu ini jika ingin merayakannya di mansion ini. Mereka akan bergantian berjaga. 2 orang tidur, sementara yang satu berjaga. Dan itu dilakukan tiap 2 jam sekali. Singkatnya, Zanoba dan Rudeus pun tidur. Di tengah lelapnya tidur, tiba-tiba Cliff berteriak membangunkan Rudeus. "Bangun Rudeus! Ada suara!" Rudeus pun segera melompat dari ranjang. Sementara itu, Zanoba menguap lebar sambil mengusap matanya. Terdengar suara berderit seperti suara kursi yang diseret. Sangat menyeramkan. Rudeus perlahan-lahan membuka pintu kamar. Ia melihat ke koridor, kemudian ke sisi yang lain. Tidak ada apapun di sana. Suaranya pun telah berhenti. Rudeus mengajak Zanoba dan Cliff untuk keluar menelusuri di mana sumber suara itu. Zanoba memegang pentungan dan Cliff pun mulai berjalan dengan tegang. Perburuan malam dimulai. Rudeus sudah memahami tiap ruangan.
karena mereka telah memeriksanya pada siang hari. Prosesnya berjalan mulus. Mereka memeriksa seluruh ruangan di lantai 2. Tidak ada yang aneh. Lalu turun ke lantai 1. Mereka juga memeriksa setiap ruangan. Tidak ada yang aneh. Semua ruangan aman. Hanya tinggal basement. Mereka pun pergi ke sana. Ada hawa aneh dari basement. Rudeus pun tegang. Jantungnya berdegup kencang. Sambil mengawasi bagian belakang, mereka pun menuruni tangga. Dan tidak ada apapun di sini. Walau mereka sudah memeriksa ruangan ini dengan seksama, untuk saat ini mereka memutuskan untuk kembali ke kamar. Mereka meninggalkan basement dengan hati-hati dan naik ke lantai 2. Mereka berjalan melalui aula dan kembali ke kamar tidur. Rudeus bilang, "Zanoba, berhati-hatilah saat membuka pintu. Mungkin saja ada musuh yang mengintai di kamar ini." Zanoba membalas, "Aku mengerti." Zanoba memutar gagang pintu dengan perlahan sambil memegang erat pentungannya. Pintunya terbuka. Tidak ada apapun yang terjadi. Kelihatannya aman. Ketika mereka hendak masuk ke kamar, lalu tiba-tiba Rudeus melihat ke belakang. Hah? Ia di sana, di tangga bagian bawah, merunduk seperti sedang merayap. Bagian atasnya tampak dari tangga. Kepalanya menoleh melihat ke arah Rudeus. Penampilannya sungguh aneh. Apakah itu manusia? Ada mata, hidung dan mulut, tapi tidak ada rambut atau telinga. Dan Rudeus tidak merasakan hawa kehidupan darinya. Dalam kegelapan, bersama sosok pucat yang mendekat, ia menatap Rudeus. Untuk beberapa saat, mereka saling menatap satu sama lain. Rudeus berteriak, "Kau!" Belum sempat Rudeus berkata, ia bergerak. Ia merunduk seperti hendak menerkam, lalu melompat ke lantai 2. Ada 4 tangan dan juga 4 kaki. Dalam kegelapan, sosok itu menuju kemari sambil mengacungkan semacam tongkat dengan kecepatan tinggi. Huaa! Nah, itulah rangkuman cerita volume 10 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan membahas tentang pertarungan Rudeus, Zanoba, dan Cliff melawan makhluk menyeramkan. Identitas makhluk tersebut akan terungkap setelahnya, dan juga ada beberapa adegan menarik lainnya. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oh ya, gua mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang telah rela berdonasi. Dukungan kalian sangat berarti dalam perkembangan channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.